warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Arya dengan NIM 2410241045. Saya Syafira Indillah dengan NIM 2410243003. Saya Mutia Safni dengan NIM 2410242022. Saya Stefania Samarangkir dengan NIM 2410241020. Saya Muhammad Nabil Dewa dengan NIM 2410242004. Saya Muhammad Janifari dengan NIM 2410242038. Saudara, selain cuaca ekstrim hingga gagal panen, alih fungsi lahan pertanian juga jadi penyebab kian tergerusnya produksi beras di tanah air. Bukan insentif, pengamat pertanian menilai seharusnya pemerintah menjaga harga beras berorientasi kepada petani dan menjaga gairah petani untuk menanam padi di tengah himpitan ekonomi. Kekeringan hingga gagal panen masih jadi potret pilu petani di berbagai wilayah Indonesia. Kisah klasik dari tahun ke tahun mengundang tanya, ada apa dan mengapa gagal panen kembali terulang? Para petani pun hanya bisa menatap pilu, hektaran sawahnya retak. Antisipasi kekeringan, pemerintah gaungkan pompanisasi. Program irigasi yang menghubungkan air sungai atau air tanah ke lahan rawa untuk amankan ketersediaan air di musim kering. Nah, baik dari isu atau kasus yang kami angkat, yaitu di mana Indonesia terancam darurat ketahanan pangan. Nah, dengan adanya isu ini, keikutan serta kelembagaan pertanian perlu berperan penting dalam aktivitas pertanian pada masyarakat. Yang mana mulai dari minimnya sistem irigasi pada persawahan rakyat yang mengakibatkan kekeringan sehingga para petani gagal panen. Nah, maka dari itu perlu andil dari kelembagaan pertanian yang mana ia merupakan sebuah struktur yang memiliki peran di sektor pertanian. Nah, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan juga akses petani terhadap teknologi dan pasar. Bukan itu saja, peran kelembagaan pertanian ini, melainkan kelembagaan pertanian ini ada akses kepada masyarakat seperti penggandaan kelompok tani dan organisasi pertanian lainnya. Nah, dari kasus atau isu tadi, sebenarnya kelembagaan pertanian ini juga memiliki fungsi dengan bentuk perwakilan petani dengan menyuarakan aspirasi para petani yang terdampak kekeringan akibat minimnya saluran irigasi di sekitar sawah para petani kepada pemerintah. Dan dengan adanya kelembagaan pertanian ini, para petani dapat terbantu melalui pelatihan atau dengan adanya fasilitas akses petani terhadap teknologi yang dimana saat ini teknologi sudah berkembang maju. Tapi ini kontribusi dengan efektif sehingga terjadi pengalihan fungsi lahan dari sawah menjadi perladangan. Di sisi lain, isu terhadap kelembagaan, kebijakan, dan regulasi dalam sektor pertanian melibatkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan petani di lapangan. Karena seringkali kebijakan dirancang tanpa melibatkan petani sebagai pihak utama. Nah, selain itu, implementasi dan pengawasan regulasi yang lemah menyebabkan aturan yang tidak berjalan efektif. Seperti kasus alih fungsi lahan pertanian yang sering terjadi tanpa sanksi tegas. Nah, tumpang tindih kebijakan antar lembaga juga menjadi masalah karena kurangnya koordinasi mengakibatkan konflik atau kebingungan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan seringkali terbatas, sehingga banyak program yang tidak terlaksana secara maksimal. Nah, kemudian perubahan kebijakan yang tidak konsisten, terutama saat terjadi pergantian pemerintahan, juga menghambat keberlanjutan program. Regulasi yang dibuat terkadang tidak relevan dengan koordinasi di lapangan seperti standar keamanan pangan yang sulit dipenuhi petani kecil karena kurangnya fasilitas atau pelatihan. Kurangnya partisipasi petani dan masyarakat lokal dalam proses perumusan kebijakan semakin memperparah situasi karena kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak berpihak pada kebutuhan mereka. Penyelesaian isu-isu ini memerlukan pendekatan yang inklusif, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan yang lebih baik untuk menciptakan kelembagaan kebijakan
dan regulasi yang efektif dan berkelanjutan. Dari isu maupun kasus yang terkait dengan kelembagaan pertanian tersebut, terdapat undang-undang di dalamnya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, di mana undang-undang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyuluhan formal maupun non-formal, seperti meningkatkan pengetahuan, mendukung pembangunan berkelanjutan untuk para petani, dan juga pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik ke depannya. Dalam kasus yang diangkat tersebut memiliki dampak yang berkaitan dengan kelembagaan pertanian. Di dalam kelembagaan pertanian ini yang ada di masyarakat, yang mana kita dapat mengambil sisi positifnya di bidang pertanian. Kita ambil saja contoh dari kegiatan penyuluhan pertanian, yang mana itu tentang bagaimana sih praktek cara bertani yang bagus dan berkelanjutan, serta pengarahan penggunaan dosis pupuk yang tepat pada tanaman untuk tanaman tersebut dapat tumbuh subur dan dengan baik. Kemudian pengarahan pembuatan sistem irigasi yang memadai dalam pengairan sawah, yang mana dapat mengairi seluruh sawah yang diolah oleh petani. Dan demi terlaksananya pertanian yang efisien dan efektif, maka diharapkan kegiatan ini dapat mendukung ketahanan pangan yang ada di masyarakat kita. Dari fungsi, jenis-jenis, dan dampak kelembagaan pertanian, ada juga peranan kelembagaan pertanian dalam isu ketahanan pangan, di mana dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah berinisiatif untuk melakukan program upaya khusus peningkatan produksi padi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi 3 komoditas utama pangan melalui pemberian bantuan benih, pupuk, serta penyuluhan kepada petani. Melalui kerjasama antara pemerintah, kelompok tani, dan lembaga penelitian, program ini telah berhasil meningkatkan produksi padi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional.